Hongaria sepenuhnya membuka blokir pemberian kredit Eropa kepada Ukraina sebesar 90 miliar euro. Hongaria tidak akan memblokir sanksi terhadap Rusia dan Budapest juga akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendiversifikasi pasokan sumber daya energi agar tidak terlalu bergantung pada Rusia. Pemimpin baru Hongaria, Peter Magyar, akhirnya mengungkapkan secara terbuka tentang kebijakan luar negerinya dan kata-katanya sangat mengejutkan banyak orang. Bahkan kata-katanya begitu mengejutkan sehingga Kremlin segera menyatakan bahwa sekarang Hongaria adalah negara yang tidak bersahabat bagi Rusia. Secara keseluruhan, ternyata Peter Magyar adalah politisi yang benar-benar menjadi kebalikan mutlak dari Viktor Orban. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, tulis komentar apa saja di bawah episode ini, dan beri tanda suka. Dan juga berlanggananlah ke saluran Telegram saya, Peci News, tautannya ada di deskripsi video ini. Jadi, Peter Magyar, partainya yang memperoleh mayoritas konstitusional, 2/3 suara di parlemen Hungaria, tidak akan menghalangi Ukraina untuk mendapatkan kredit dari Uni Eropa. Hal ini disampaikan oleh Peter Magyar pada hari Senin dalam konferensi pers publik pertamanya. Dan di sini sebaiknya langsung saya kutip pernyataan Magyar karena kata-katanya sudah sempat disalahartikan. Pertama kutipan, lalu kita bahas. Kutipan. Pinjaman bernilai miliaran untuk Ukraina. Saya tidak yakin apa yang sedang kita bicarakan. Karena pada bulan Desember, di KTT Dewan Uni Eropa telah diambil keputusan untuk memberikan 90 miliar euro di mana Hungaria, Ceko, dan Slovakia tidak akan ikut serta. Itu tidak ada hubungannya dengan kami, dan memang seperti itulah keputusan yang diambil. Keputusan ini sudah diambil pada bulan Desember di Brussel, jadi saya tidak mengerti mengapa keputusan itu harus diubah. Saya mengerti posisi Viktor Orban. Berubah karena pada awalnya dia menerima kredit itu, lalu dia menolaknya, dan hal yang sama terjadi dengan masuknya Ukraina ke Uni Eropa. Pada tahun 2022, dia mengatakan kepada Ursula von der Leyen bahwa Ukraina harus segera bergabung dengan Uni Eropa. Lalu dia sendiri menentangnya. Kita akan berusaha untuk tetap konsisten dan jujur dalam komunikasi kita dan tidak mengubah keputusan kita setiap 6 bulan. Dan inilah kutipan terpenting yang banyak orang tunggu-tunggu. Apa yang dikatakan oleh Magyar di dalamnya? Pada KTT Uni Eropa bulan Desember tahun lalu diputuskan untuk mengalokasikan 90 miliar euro dari 24 negara Uni Eropa tanpa Hungaria, Ceko, dan Slovakia. Artinya, 3 negara tersebut tidak memberikan kontribusi, tetapi juga tidak menghalangi yang lain. Kemudian Viktor Orban tiba-tiba berubah pikiran, mengubah keputusan itu dan memblokir bukan dananya sendiri, melainkan dana Uni Eropa untuk Ukraina. Sekarang pun Magyar mengatakan bahwa dia tidak mengerti mengapa Orban melakukan itu dan oleh karena itu akan tetap pada keputusan awal yang diambil pada bulan Desember. Artinya, dia tidak akan memblokir kredit tersebut. Magyar secara langsung mengatakan bahwa keputusan sudah diambil. Saya tidak ikut campur karena kami tidak menginvestasikan uang ke sana. Apalagi yang penting, Hungaria sendiri tetap tidak akan ikut serta dalam kredit itu. Tapi jujur saja, tidak ada yang mengharapkan itu dari mereka. Dan Magyar menjelaskan hal ini dengan mengatakan bahwa Hungaria sedang berada dalam situasi ekonomi yang sulit. Ini adalah akibat dari kebijakan gagal Orban selama bertahun-tahun. Saya akan mengutip satu pernyataan lagi dari Magyar. Hungaria sedang berada dalam situasi keuangan yang sangat sulit. Dan tugas kami adalah mengembalikan dana Uni Eropa yang menjadi hak kami, yang telah diterima oleh semua anggota Uni Eropa kecuali kami. Kami tidak menerimanya. Kami tidak dapat menggunakannya untuk ekonomi kami, sehingga kami tidak bisa mengambil lebih banyak pinjaman lagi. Defisit anggaran Hungaria telah meningkat 3 kali lipat sejak tahun 2000. Jadi, kami ingin mendapatkan kembali dana Uni Eropa. Izinkan saya jelaskan. Ini tentang 17 miliar euro yang diblokir untuk pemerintah Orban oleh Uni Eropa. Dana itu diblokir karena Orban mulai menekan, para jurnalis, mengubah undang-undang, mengendalikan pengadilan, dan sebagainya. Itu penjelasan singkatnya. Magyar menyatakan bahwa dia akan mengikuti garis kebijakan luar negeri umum Uni Eropa agar 17 miliar euro untuk Hungaria bisa dibuka kembali. Dan untuk itu, dia perlu membuka blokir 90 miliar untuk Ukraina. Nah, seperti yang dikatakan para diplomat Uni Eropa, inilah yang memang diharapkan darinya di Brussel. Karena 17 miliar euro untuk Budapest itu belum semuanya.
Pencabutan veto atas kredit untuk Ukraina dan paket sanksi baru terhadap Rusia harus menjadi langkah pertama dalam proses yang dapat membuka blokir. Secara keseluruhan, hingga 35 miliar euro yang sebelumnya Uni Eropa menolak untuk diberikan kepada Hungaria. Dan di sini penting untuk dicatat bahwa Orban secara tak terduga menarik kembali persetujuannya atas kredit untuk Ukraina pada bulan Februari, ketika pasokan minyak Rusia melalui pipa Druzhba yang melewati Ukraina terhenti. Pipa itu rusak akibat serangan Rusia, tetapi Orban menuduh Ukraina memblokir pasokan tersebut seolah-olah karena alasan politik. Menurut rencana, Kiev seharusnya mulai menerima dana dari kredit tersebut sejak bulan April, namun karena Orban, hal itu tidak terjadi. Sekarang krisisnya sudah teratasi, akan berjalan dengan cepat. Masalahnya adalah dana untuk membiayai anggaran dan pertahanan Ukraina hanya tersisa sampai bulan Juni. Jadi sangat penting untuk membuka kembali kredit itu secepat mungkin. Brussel ingin bertindak cepat agar bisa segera mentransfer dana ke Kiev. Dan sekarang, Siprus yang saat ini memegang jabatan ketua di Uni Eropa akan mengangkat isu ini dalam pertemuan para duta besar negara-negara blok tersebut dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan oleh pejabat Siprus. Dan sekarang ada banyak sekali manipulasi seputar sosok Peter Magyar. Nah, misalnya, sudah banyak yang menulis bahwa seolah-olah hanya ganti orang hasilnya tetap sama. Magyar sama-sama pro-Rusia seperti Viktor Orban. Magyar itu kuda Troya. Apa yang kalian harapkan dari Magyar? Dia sama-sama pro-Rusia seperti Viktor Orban dan seterusnya. Mari sekarang kita bahas semua manipulasi ini. Pertama, di Hungaria, para pemilih benar-benar mengganti boneka Kremlin dengan politisi pro-Eropa. Dalam kasus Orban, istilah boneka itu, maaf, bukan kiasan. Dia benar-benar melayani Kremlin. Dan dia sendiri secara pribadi mengatakan kepada Vladimir Putin bahwa dia siap melakukan apa saja demi diktator Kremlin. Itu bukan rahasia. Berdasarkan hal itu, yang kedua, Magyar bukanlah pro-Rusia. Tapi pada saat yang sama, Magyar juga bukan pro-Ukraina. Ya, dalam arti sebenarnya dari kata itu. Misalnya Friedrich Merz atau Emmanuel Macron. Tapi berdasarkan apa yang dikatakan Magyar hari ini, Hungaria hanya akan sepenuhnya mengikuti kebijakan Uni Eropa terhadap Ukraina. Itu artinya tidak akan memblokir paket-paket baru. Sanksi terhadap Rusia, tidak akan ada bantuan dalam bentuk Rusia, tidak akan ada pengeluaran oligarki Rusia dari sanksi, tidak akan ada pemblokiran bantuan Eropa dan sebagainya. Ya, itu saja. Itu sudah lebih dari cukup bagi Ukraina. Artinya Hungaria akan melakukan persis seperti yang dilakukan seluruh Uni Eropa. Selain itu, Orban secara prinsip menolak menerima minyak melalui Kroasia. Artinya, dia tidak mau melakukan diversifikasi, padahal sebenarnya bisa. Kita sudah membahas di kanal YouTube ini bahwa ada banyak sekali pilihan. Tapi dia memang secara prinsip hanya ingin mengambil minyak dari Rusia. Bagi Peter Magyar, itu bukan masalah. Dia sudah menyatakan siap untuk mendiversifikasi pasokan. Tentu saja, ini tidak berarti dia akan langsung berhenti menggunakan minyak Rusia, tapi prosesnya sudah dimulai. Saya juga menyadari bahwa beberapa penonton saluran YouTube saya sama sekali tidak memahami maksud dari salah satu episode saya sebelumnya, di mana kami membahas apakah Magyar siap untuk bernegosiasi dengan Vladimir Putin. Magyar mengatakan bahwa jika diperlukan, dia siap untuk bernegosiasi dengan Rusia mengenai pasokan energi. Dan hal ini langsung disebut sebagai bentuk pengkhianatan. Tapi mari kita bahas sekarang. Namun sebelum itu, jika Anda merasa episode-episode saya menarik dan penting bagi Anda, saya mengajak Anda untuk mendukung kerja saluran YouTube ini dengan donasi atau menjadi sponsor di YouTube. Semua tautan dan detail tentang cara melakukannya ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Jadi, pertama-tama, saya akan mengingatkan kembali kutipan dari Magyar mengenai hal ini. Tentu saja, jika situasinya seperti itu, kita harus duduk di meja perundingan dengan Presiden Rusia. Namun, posisi geografis Rusia maupun Hungaria tidak akan berubah. Ketergantungan energi kita juga akan tetap ada untuk beberapa waktu ke depan. Kita perlu memperkuat diversifikasi, tetapi itu tidak terjadi dalam semalam. Jika diperlukan, kita akan bernegosiasi, tetapi kita tidak akan menjadi teman. Sekarang, mari kita jujur. Friedrich Merz dan Emmanuel Macron misalnya mengatakan bahwa dalam kondisi tertentu kita harus bernegosiasi dengan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga berpendapat bahwa perlu bernegosiasi dengan Vladimir Putin. Jadi tidak perlu heran ketika Magyar mengatakan bahwa jika diperlukan, saya juga akan bernegosiasi dengan Putin. Satu hal lagi, mereka bilang bahwa konon Magyar menentang pengiriman senjata ke Ukraina. Ya, Hungaria tidak akan mengirimkan senjata ke Ukraina, seperti yang memang tidak mereka lakukan sampai saat ini. Tapi bukan karena mereka tidak suka. Tidak ada yang bisa dikirimkan.
Dan sudah cukup bahwa Hungaria tidak akan memblokir pengiriman senjata Eropa ke Ukraina. Satu pertanyaan lagi. Ini adalah pernyataan bahwa Madyar menentang percepatan keanggotaan Ukraina di Uni Eropa. Memang benar, dan dia sudah lama membicarakannya. Tapi sekali lagi, mari kita jujur. Yang menentang percepatan keanggotaan Ukraina di Uni Eropa justru adalah Jerman, Italia, Polandia, dan mungkin sekitar 10 negara Eropa lainnya. Dan mari kita juga jujur. Jerman tidak akan bergabung dengan Uni Eropa selama perang masih berlangsung. Selain itu, Madyar bisa saja membuka klaster negosiasi untuk Ukraina yang sebelumnya diblokir oleh Orban. Lalu mundur. Selesai. Setelah itu akan dimulai proses birokrasi yang berlangsung bertahun-tahun yang tidak akan tergantung pada Orban maupun Madyar. Dan di sini bukan Madyar yang salah, melainkan sistem Uni Eropa secara keseluruhan. Dan pada akhirnya, setelah konferensi pers singkat, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov menyatakan bahwa Rusia tidak akan mengucapkan selamat kepada Madyar atas kemenangannya dalam pemilu dan menyebut Hungaria sebagai negara yang tidak bersahabat. Dan ini, seperti yang Anda tahu, adalah indikator yang sangat penting. Di sini saya akan berhenti sejenak. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran ini, tekan lonceng, dan tekan tombol suka. Jika Anda menganggap pekerjaan saluran ini penting, menarik, dan diperlukan, saya mengajak Anda untuk mendukung saluran ini secara finansial, dengan donasi Anda atau berlangganan berbayar. Bagaimana caranya? Semua tautan dan detailnya ada di deskripsi video ini. Di sana tertulis, dukung saluran Alexei Peci. Silakan pilih cara yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan Anda dalam bentuk apapun. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.